Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di Sanjaya Gun Shop, dan kali ini di depan saya ada beberapa teleskop mulai dari range harga 300 ribuan sampai hampir 1 jutaan. Untuk unit teleskop yang 1 jutaan itu kita ke belakangan ini agak kesusahan ya teman-teman ya. Banyak yang kosong buat 1 jutaan seperti Markul, Discovery yang 416 sama yang lain sebagainya, itu kita juga lagi kosong untuk saat ini. Sementara untuk display yang saya buat ini cuma yang 300.000, 460.000 sama unit yang 750.000. Dan buat unit kedua ini yang biru sama merah ini kebetulan buat unitnya itu sedang promo teman-teman. Jadi saya sebutkan sesuai harga promo, tapi setelah puasa selesai ini buat unitnya itu kembali ke harga normal, yaitu di harga range untuk yang biru ini di 500.000 dan untuk yang ini di 800 sampai 850.000. Oke teman-teman, kali ini saya mau bagikan beberapa tips buat teman-teman yang pengen cari teleskop. Nanti biar lebih enak juga, saya buat videonya serangkum mungkin biar nanti lebih gimana ya? Lebih ringkas juga buat videonya, nggak terlalu panjang juga. Oke teman-teman, kali ini mari kita mulai untuk tips dalam memilih teleskop. Oke teman-teman, yang pertama ketika kita memilih teleskop itu pastinya dari harganya ya. Untuk kaum yang gimana ya, lebih mengandalkan yang penting ada teleskopnya, itu pasti nantinya cari yang paling murah buat teleskopnya, sekalipun nanti buat jangkauan range meterannya itu nggak terlalu jauh, tapi mungkin beberapa orang juga mengandalkan buat unit teleskop yang lebih murah. Seperti contoh ini ada yang kuning hitam ini harganya 300 ribuan. Nah, tapi nanti buat harganya itu pastinya juga sangat berpengaruh untuk kualitas dari teleskopnya. Jadi nanti teman-teman bisa pertimbangkan lagi untuk ketika membeli teleskop. Nanti pastinya juga ditanyakan di tokonya seperti apa buat kelebihan dari teleskop ini, sekalipun harganya murah seperti unit ini. Ini buat unitnya itu 460.000 untuk sementara untuk bulan puasa ini. Jadi ketika nanti setelah bulan puasa itu kembali lagi ke harga normal. Ini sekalipun harga 450.000, 160.000, dia itu punya kelebihannya teman-teman, seperti yang sudah itu yang sudah saya bahas di beberapa video yang sebelumnya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek untuk videonya. Dan ini sekalipun yang harga paling tinggi itu pun pastinya juga ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk kekurangannya itu biasanya tergantung orang yang pakai. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang kedua, yaitu dari fitur anti getar. Biasanya kalau teman-teman cari teleskop itu pastinya pengen yang dapat unit yang anti getar, dan anti getar itu biasanya teleskopnya range harganya itu mulai di atas 300-an, di atas 400-an biasanya. Dan itu nanti pastinya juga sangat diandalkan kalau seumpama teman-teman sudah punya unit yang bisa dikatakan sudah anti getar, karena itu nanti bakal berpengaruh sendiri buat kitanya ketika memakai, terutama nanti ketika belusukan. Pastinya nanti buat unitnya, teleskopnya kan pasti dipasang di senapannya itu lah. Nanti pas kita bawanya itu pastinya nanti juga sering terjadi benturan atau senggolan antara kita dengan ranting-ranting atau dan lain sebagainya. Jadi nanti bakalan berpengaruh juga antara teleskop yang anti getar dan juga belum anti getar, karena yang anti getar itu lebih memudahkan kita, terutama nanti ketika berburu, biar gak setting-setting terus ketika terjadi goncangan yang tidak disengaja maupun disengaja. Oke teman-teman, yang ketiga kita lanjut ke bagian lensanya ya, yaitu lensanya itu nanti sangat berpengaruh pastinya. Itu nanti bakal menyangkut ke kenyamanan mata kita ketika penggunaan. Yang pastinya buat unit teleskop, kalau teman-teman cari itu pastinya yang pengennya yang jernih, yang pandangan matanya itu juga luas ketika penggunaannya, jernih, bersih, dan pastinya pandangan mata luas. Tapi itu nanti juga bakal berpengaruh untuk yang namanya harganya pastinya ya, kembali ke yang pertama tadi. Oke teman-teman, kita lanjut ke yang keempat. Benar ya, harga, anti getar, lensa, sama benar, yang keempat yaitu adalah retikelnya. Untuk retikelnya itu pastinya nanti ada beberapa jenis, yaitu glass dan crossbar. Untuk glass dan crossbar itu lebih ke retikel pengenaan yang dalamnya ya. Kalau glass itu bahannya dari kaca, kalau crossbar itu dari benang. Jadi nanti buat kenyamanan ke depannya itu pastinya lebih kita sarankan cari yang glass ya. Soalnya kalau yang benang dalamannya itu ya, itu nanti rawan putus. Jadi kalau yang glass itu kan bahannya dari kaca, dia nanti untuk keawetannya lebih awet. Dan itu nanti buat jenisnya, modelnya itu ada yang mildot, ada yang duplex. Duplex apa ya? Saya agak lupa namanya itu. Itu pasti yang paling umumnya itu yang dua itu, yang mildot sama duplex. Oke, kita lanjut. Untuk retikelnya itu pastinya nanti juga menyangkut
ke bidikan kita ketika penggunaan itu nanti. Jadi nanti mungkin bisa dipikir-pikir dulu atau lebih ditanyakan dulu untuk retikelnya seperti apa, seperti bagaimana, atau nanti minta difotokan dulu seumpama teman-teman beli online di toko ini maupun di toko lain. Oke, kita lanjut ke bagian yang kelima. Ini ada yang namanya diameter tube dari lensa lehernya, leher antara belakang sama depan, sama untuk diameter lensanya. Nah, itu nanti juga bakal berpengaruh. Untuk standarnya itu kebanyakan di 39, 3/9 kali 40. 40 itu bagian diameter lensa yang depan, untuk yang belakang itu di 32. Dan di tube-nya 39 itu kebanyakan di tube 25, ya, belum yang besar. Kalau yang biasanya ke unit-unit mahal seperti teleskop dengan diameter atau lens zoom-nya di 4-16 itu biasanya kebanyakan, banyak juga, nggak kebanyakan tapi banyak juga yang diameter tube-nya itu di 30, sedangkan di diameter lensanya itu di 44 kebanyakan. Untuk itu nanti pastinya juga sangat berpengaruh ketika kita penggunaannya nanti, karena itu nanti juga menyangkut ke kenyamanan kita. Karena semakin besar lensa itu biasanya semakin mempengaruhi untuk views-nya. Ketika kita melihatnya itu view-nya itu bakal juga lebih berpengaruh, karena dia itu biasanya menawarkan lebih luas untuk jangkauan pandangannya. Sama pastinya nanti juga bakal berpengaruh untuk kedepannya tentunya, untuk penggunaannya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Ini ada dari turretnya. Untuk turret itu mungkin dari pengunciannya itu ada yang model langsung putar terus kunci, kayak unit spike besar. Itu yang model putar gini kan, terus ada kunciannya. Ada juga yang model ditarik dulu. Nah, itu biasanya seperti itu. Nah, kita nggak, dan kali ini saya nggak bahas tentang itu ya. Saya mau bahas untuk teksturnya. Ini buat teman-teman, itu nanti teksturnya tergantung ke kenyamanan masing-masing ya. Kalau saran itu jangan terlalu keras dan jangan terlalu halus buat putarannya. Jadi nanti biar tetap kerasa. Nanti bisa dicoba dulu. Untuk putarannya itu nanti minta direkamkan seumpama beli online, dan itu nanti seumpama teman-teman beli langsung di tokonya, itu nanti bisa teman-teman putar sendiri. Seperti apa buat kekerasan dan kehalusan untuk kelembutan dari retikelnya itu. Soalnya itu nanti juga sangat berpengaruh teman-teman. Soalnya itu nanti juga sangat berpengaruh teman-teman dari penggunaannya itu nanti ketika kita di lapangan itu juga biar tangan kita nggak mudah capek, dan pastinya kalau keras itu kita takut buat turretnya itu gampang rusak ya pastinya ya. Oke, seperti itu tadi teman-teman, nggak terlalu banyak ya, lumayan sih, ada 7 sih kalau nggak salah tadi. Oke, segini saja buat videonya, mungkin nanti bisa jadi pertimbangan buat teman-teman yang pengen cari teleskop murah. Ini kebetulan untuk bulan puasa, ini T-Eagle ini, yang T-Eagle AT 416x44 ini yang Gen 2 ya, harganya di 750.000 teman-teman. Kebetulan untuk harga normalnya itu biasanya kalau di pasaran dia di harga 800 sampai 900-an untuk T-Eagle ini. Dan untuk unit ini harganya 400.000 Discovery, nanti tinggal nunggu buat stoknya itu ya, soalnya datangnya itu dikit. T-Eagle itu kemarin beli 5, terus ada yang bawa 1 orang Kalimantan. Terus yang Discovery ini kemarin saya kirim juga 1 ke Kalimantan. Yang satunya ini sudah ditandain sama teman saya, tetap saya buat display tapi buat tampilan dari videonya. Oke, segini saja teman-teman. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.